minta 3 periode dan Bu Mega itu ngasih, tentu situasi PDI Perjuangan. Narasi yang disampaikan oleh Buzzer PDI Perjuangan Denny Siregar menyangkut adanya wacana di 2024 lalu persoalan jabatan presiden itu 3 periode. Dan selanjutnya mengatakan, andai kata pada saat itu Megawati Soekarno Putri ngasih 3 periode, sudah barang tentu posisi PDI Perjuangan akan berbeda seperti saat ini, karena sudah pasti akan ada dalam lingkaran pemerintahan atau lingkaran kekuasaan. Tetapi Ibu Megawati tidak setuju adanya wacana jabatan presiden 3 periode karena taat pada konstitusi. Dua pernyataan yang saling bertolak belakang dan benar-benar tidak nyambung. Selamat sore, saya Ngurah Erlin Punarbawu dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Denny Siregar, Buzzer PDI Perjuangan perpanjangan Moncong Banteng dalam videonya saat ini membuat narasi menyangkut kekagumannya oleh karena Megawati Soekarno Putri katanya satu-satunya ketua umum partai yang menolak wacana jabatan Presiden Republik Indonesia 3 periode. Alasan menolak karena Ibu Megawati taat konstitusi. Tetapi pernyataan yang bertolak belakang adalah ketika Denny Siregar mengatakan, andai pada saat itu Ibu Megawati ngasih jabatan presiden 3 periode, sudah barang tentu PDI Perjuangan akan memiliki posisi yang berbeda karena sudah pasti akan ada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan. Di satu pihak mengatakan taat konstitusi, di pihak yang lain Denny Siregar mengatakan andai Ibu Megawati ngasih. Apakah jika Ibu Megawati ngasih jabatan presiden 3 periode, maka konstitusi dalam hal ini pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tiba-tiba berubah begitu saja tanpa proses konstitusional. Denny Siregar, saya menyadari tugas Anda sebagai buzzer PDI Perjuangan hanyalah menyampaikan narasi-narasi di balik setiap isu-isu yang muncul di Republik ini, termasuk sebelum Pilpres 2024, benar adanya muncul wacana jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode. Bahkan ada begitu besar narasi yang mengatakan bahwa Pak Joko Widodo katanya meminta jabatan presiden 3 periode, tetapi putri mahkota dari Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, membantah kabar yang mengatakan Pak Joko Widodo meminta jabatan presiden menjadi 3 periode. Denny Siregar, sebagai buzzer tugas Anda memang hanya menyampaikan narasi. Narasi yang disampaikan tidak memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tetapi justru ingin memunculkan polarisasi di masyarakat itu sendiri. Itulah tugas Anda sebagai buzzer PDI Perjuangan, walaupun dalam narasi-narasi Anda lebih mirip seperti tong kosong nyaring bunyinya, banyak bicara, banyak bernarasi, tapi tidak ada isinya. Persoalan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Republik ini itu termaktub dengan jelas dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Jika kemudian ada usulan-usulan ataupun sekedar wacana menyangkut jabatan masa presiden 3 periode, itu artinya Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 wajib melakukan perubahan atau amandemen kelima kalinya terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 7 menyangkut masa jabatan presiden. Jadi inilah mengapa saya katakan narasi dari Denny Siregar itu
Jaka Sembung bawa golok. Di satu sisi mengatakan, andai Ibu Megawati ngasih jabatan presiden itu 3 periode, sudah barang tentu posisi PDI Perjuangan akan ada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan. Tetapi Ibu Megawati menolak usulan 3 jabatan itu karena berpegang erat pada konstitusi. Ini adalah pernyataan Jaka Sembung bawa golok. Sekali lagi, apakah kalau Ibu Megawati ngasih jabatan presiden itu 3 periode akan secara otomatis merubah isi pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melakukan proses-proses konstitusional, yaitu amandemen atau perubahan dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Saya tegaskan sekali lagi kepada Anda, Denny Siregar, dan juga buzzer-buzzer PDI Perjuangan lainnya. Tugas Anda sebagai buzzer memang tidak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tetapi justru ingin memberikan narasi yang mampu menimbulkan polarisasi di masyarakat. Tetapi dalam pandangan saya pribadi, model manusia-manusia seperti Anda, Denny Siregar, Yusuf Dumdum, Didi Leonrich, Novi Bule, DJ Doni, Muhammad Guntur Romli sekalipun sebagai juru bicara PDI Perjuangan adalah contoh nyata tong kosong nyaring bunyinya. Kerja mulut kalian lebih cepat daripada kerja otak kalian. Apakah tidak ada rasa malu? Tentu tidak. Karena rasa malu kalah dengan fulus. Meskipun harus mempertontonkan kepada publik betapa kosongnya isi otak Anda, Denny Siregar. Wacana-wacana yang kemudian dijadikan sumber dan bahan narasi oleh buzzer-buzzer PDI Perjuangan selain masa jabatan presiden yang katanya diminta 3 periode, yang saat ini menjadi trending topik adalah wacana kepala daerah dipilih lagi oleh anggota DPRD. Mengapa saya mengatakan dipilih lagi oleh anggota DPRD? Gubernur, bupati, atau wali kota dipilih oleh anggota DPRD bukan hal yang baru di Republik ini. Kepala daerah dari gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Itu baru dimulai tahun 2005 berdasarkan mandat sekaligus amanah Undang-Undang Pilkada langsung Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang sistem pemilihan kepala daerah. Pasca reformasi sekalipun di tahun 99, gubernur, bupati atau wali kota masih dipilih oleh anggota DPRD berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 99. Jadi jika sekarang ada wacana kepala daerah dipilih lagi oleh anggota DPRD, itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru terjadi di Republik ini. Karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat itu baru dimulai tahun 2005. Dan daerah pertama yang melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah Kota Waringin Barat. Saya yakin Anda bukan tidak tahu, Denny Siregar, tetapi Anda ditugaskan untuk mengaburkan semua sejarah tentang tata pemerintahan dan sistem ketatanegaraan di Republik ini. Dan terakhir, jangan mengharapkan buzzer-buzzer baik perpanjangan moncong Capres gagal Anies Baswedan ataupun perpanjangan moncong PDI Perjuangan untuk memberikan narasi yang bertujuan mengedukasi masyarakat. Karena apa? Kekalahan bukan hanya memberikan rasa kecewa, tetapi juga menjadikan jiwa-jiwa kalian sakit dan justru ingin menghadirkan pertentangan sekaligus polarisasi di masyarakat dengan selalu mengatasnamakan rakyat. Padahal rakyat sendiri memberikan jawaban, tidak mempercayakan suaranya kepada orang-orang kalah dan pecundang di Republik ini.
Saya Ngura Erlin Punarbawe Kubu Tambahan Buleleng Bali.